Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahus sana'ul hasan. Salawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina Muhammadin tahal amin wa ala alihi وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم تجعل الهزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ونعوذ بك من حال أهل النار. إخلاص النوايا. اللهم ارزقنا الإخلاص في النية والقول والعمل. Pada kesempatan kali ini insya Allah saya akan membahas tentang beberapa hukum-hukum dasar tentang udhiyah, yakni hukum berkurban, yang saya ambil dari beberapa kitab, diantaranya adalah kitab Matan Abi Syuja, Matan Al-Ghayah wa At-Taqrib. Insyaallah ta'ala akan kita bahas sedikit demi sedikit agar dapat dipahami dan agar bermanfaat bagi kita semua, terutama untuk saya pribadi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala, faslun, fasal tentang berkurban atau tentang kurban. Wal udhiyatu sunnatun muakkadatun. Fasal tentang kurban. Berkurban adalah hukumnya sunnah muakkadah. Penjelasannya adalah udhiyah adalah binatang ternak yang disembelih pada hari raya Idul Adha, yakni tanggal 10 Zulhijjah, dan di hari-hari tasyrik. Hari tasyrik adalah tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah Idul Adha. Nah, dalil disyariatkannya kurban udhiyah adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, fasalli li rabbika wanhar. Artinya, salatlah Idul Adha dan sembelihlah hewan kurban. Nah, sedangkan hadis yang menjelaskan tentang udhiyah sangat banyak sekali. Berkurban hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan karena terkandung pahala yang sangat besar di dalamnya. Di antara hadisnya tentang berkurban ini adalah sunnah adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza ra'aitum hilala dzil hijjati wa arada ahadukum ayyudhhiya falyumsik min syi'arihi wa adfarih. Rawahu Muslim. Maknanya, jika kalian telah melihat hilal Dzulhijjah dan salah seorang dari kalian ingin berkurban, maka hendaklah ia menahan diri dari memotong rambut dan kukunya. Hadis riwayat Muslim. Nah, Al-Imam Asy-Syafi'i dalam menjelaskan hadis ini, beliau berkata, ini adalah dalil bahwa berkurban tidak wajib, karena dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa arada, begitu redaksinya. Dan ini menunjukkan bahwa beliau menggantungkan berkurban kepada keinginan orang yang berkurban. Nah, seandainya wajib, maka redaksinya adalah fala yamassa min sya'arihi hatta yudhiyya.
Maksudnya ditekankan sekali, maksudnya wajib, kalau memang wajib seperti itu. Tapi nyatanya redaksinya wa arada, jika kalian berkehendak, jika berkehendak. Artinya ini sunnah. Saya tidak akan membahas panjang lebar tentang dalil disyariatkannya berkurban, karena di sini ada beberapa pendapat. Di antaranya adalah pendapat imam kita Al-Imam Syafi'i. Beliau mengatakan bahwa kurban ini adalah sunnah muakkadah alal kifayah. Nah, sedangkan hadis mayoritas ulama. Sedangkan menurut Al-Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu, berkurban hukumnya wajib. Namun perlu diperhatikan bahwa dalam mazhab Hanafi wajib itu berbeda dengan fardu. Saya tidak akan membahas ini ya, karena dalam hal ini saya hanya menjelaskan tentang hukum-hukum berkurban, dasar-dasar hukum berkurban saja, bukan pada rincian-rinciannya. Nah, dalam mazhab Syafi'i, sunnah muakkadah yang dimaksud adalah sunnah muakkadah alal kifayah. Artinya, jika dalam satu keluarga, ya ini jika dalam satu keluarga terdiri dari banyak anggota keluarga, maka jika salah satu dari anggota keluarga tersebut sudah melakukan kurban, maka gugurlah hukum makruh pada seluruh keluarga itu. Nah, jika dalam keluarga terdapat lebih dari satu orang, maka jika salah satu di antara mereka telah berkurban, maka hukum makruh telah gugur dari semua anggota keluarga. Nah, pada masalah di atas, yang mendapatkan pahala udhiyah adalah orang yang berkurban saja, sedangkan yang lainnya yang tidak berkurban dalam satu keluarga ini tidak mendapatkan pahala kurban tersebut. Jika seseorang sendirian dalam keluarga, artinya dia tidak punya keluarga dalam satu rumah, itu hanya sendiri, maka berkurban bagi dia adalah sunnah ain. Ya. Jadi ya, ini jika dia tidak berkurban, maka dia terjatuh pada kemakruhan. Ya. Artinya jika orang tersebut mampu untuk berkurban, ya. Nah, kemudian penjelasannya begini. Nah, penjelasan di atas tidak berarti bahwa menyembelih satu kambing bisa diatasnamakan untuk seluruh anggota keluarga, tidak. Ya, jangan dipahami seperti itu, sebagaimana dipahami oleh sebagian orang. Ya, jadi satu kambing ya untuk satu orang saja, bukan untuk satu keluarga. Nah, tetapi maksudnya hukum makruh telah gugur jika salah satu dari anggota keluarga telah berkurban dengan menyembelih satu kambing. Nah, hukum sunnah dalam berkurban adalah bagi seorang muslim yang merdeka, kemudian baligh dan mampu untuk berkurban. Nah, seseorang ini dikatakan mampu berkurban apabila dia memiliki harta yang lebih, ya, dari kebutuhan terhadap makanan pokok untuk dirinya dan keluarganya pada hari raya dan malamnya. Itu ukurannya. Kebutuhan terhadap tempat tinggal yang dia dan keluarga butuhkan, ya, sudah ada, sudah mempunyai tempat tinggal. Nah, kesunahan berkurban berlaku ketika seseorang berada di rumah atau dalam perjalanan atau dalam safar. Ya, dalam safar orang ya tetap diwajibkan untuk berkurban meskipun dia sedang safar. Baik dia yang membawa hewan kurban ataupun tidak, ya tetap diwajibkan, disunahkan maksudnya, mohon maaf. Nah, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkurban untuk istri-istrinya ketika beliau berada dalam perjalanan di Mina. Kemudian dimakruhkan bagi orang yang mampu untuk berkurban tapi tidak berkurban, ya, sebagaimana yang telah dijelaskan tadi di atas. Nah, ini perhatian bahwa orang yang hendak berkurban disunahkan untuk tidak memotong kuku dan rambutnya pada 10 hari pertama Dzulhijjah sampai dia menyembelih kurbannya, sebagaimana dijelaskan dalam hadis yang pertama tadi, ya, bahwa seseorang jika hendak berkurban maka tidak boleh memotong rambut dan kukunya terlebih dahulu dari
hari pertama bulan Zulhijjah sampai tanggal 10 Zulhijjah pada saat penyembelihan tersebut. Artinya seperti itu. Nah, hukumnya ini sunnah saja. Jadi seandainya ada orang mau berkurban tapi dia memotong kuku dan rambutnya, maka tidak terkena hukum dosa, tidak. Hanya saja lebih baik seperti itu. Ini adalah perkara sunnah. Nah, memotong kuku dan rambut tidak diharamkan sebagaimana dipahami oleh sebagian orang, tetapi makruh sebagaimana dijelaskan di atas. Nah, disunahkan bagi orang yang berkurban juga untuk menyembelih sendiri binatang kurbannya. Ini jika dia laki-laki dan mampu menyembelihnya sesuai ketentuan syariat. Kalau tidak mampu, maka yang lebih baik adalah mewakilkan kepada orang yang mampu menyembelih dengan baik, dengan sesuai ketentuan hukum-hukum syara. Nah, jika dia perempuan atau laki-laki tapi tidak mampu menyembelih sendiri, maka boleh mewakilkannya pada orang lain untuk menyembelihkan binatang kurbannya. Nah, ketentuan ini adalah bagi seorang perempuan yang mewakilkan untuk menyembelihnya, ini tentunya bagi yang mewakilkannya pada orang yang mampu, pada seorang muslim tentunya. Ya, mungkin untuk kajian pada kali ini cukup sekian, dan insya Allah akan dilanjutkan pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi saya dan Anda semua yang menyaksikan. Mohon maaf jika ada banyak kesalahan, ada banyak kekurangan dalam bertutur kata. Terima kasih yang sudah memberi kesempatan saya untuk menjelaskan tentang bab kurban ini. Ya, ini owner dari GSN, Abah Yai Mukhtar. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan pada beliau dan keluarganya, memberikan kesehatan dan rezeki yang barokah. Barakallahu fikum wa ahsana ilaikum wa jazakumullahu khairan katsiran. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.